Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. A. Tim pro menganggap kalau sejarah dibuat lebih humanis, maka kebencian otomatis hilang. Nah, kami rasa ini terlalu menyederhanakan masalah. Akar masalah di negara pasca konflik bukan cuma saat narasi sejarah, akan tetapi juga soal ekonomi, politik, keamanan, dan ketidakadilan yang masih berlangsung. Jadi, meskipun buku sejarah ini akan diubah, kalau masyarakat masih miskin, masih merasa ditindas, atau masih hidup berdampingan dengan pelaku konflik, dan tensi sosial ini akan tetap ada hingga saat ini juga. Dan B, tim pro bilang kita harus terus menyoroti penderitaan korban agar masyarakat lebih empati. Nah, tapi masalahnya di sini di negara pasca konflik ini luka itu belum sepenuhnya selesai. Tetapi semakin sering masyarakat ini diingatkan pada trauma masa lalu tersebut, justru ini bisa memunculkan kembali rasa amarah, rasa marah dan dendam. Apalagi kalau masing-masing kelompok ini merasa mereka adalah korban yang paling besar, dan alih-alih menurunkan tensi, ini justru bisa memperpanjang konflik tersebut. Tim pro terlalu menganggap perspektif rakyat itu selalu benar dan netral. Padahal pengalaman individu ini sangat emosional dan subjektif. Dan kalau semua kelompok ini merasa dirinya yang paling menderita, nanti masing-masing ini akan memiliki versi sejarahnya mereka sendiri, akan berbeda-beda. Nah, justru hal ini itu bisa membuat masyarakat ini semakin terpecah belah dan tidak bersama-sama. Nah, jadi menurut kami historiografi bottom up ini tidak selalu membawa perdamaian. Dalam negara pasca konflik, pendekatan itu justru bisa memperoleh perbedaan, memperpanjang trauma, dan menghambat persatuan masyarakat. Nah, dengan ini tim oposisi menolak mosi ini karena kami percaya bahwa dalam negara pasca konflik, buku sejarah ini tidak seharusnya lebih berfokus pada historiografi bottom up dibanding top down. Dan menurut kami, negara pasca konflik lebih membutuhkan stabilitas dan identitas nasional yang jelas, dan hal itu lebih mudah dibangun melalui historiografi top down. Nah, jika kita terlalu fokus pada historiografi bottom up, generasi mendatang ini bisa melihat sejarah ini sebagai banyak versi kelompok yang terpisah. Dan sebaliknya, jika kita menggunakan lebih fokus kepada historiografi top down, nah ini akan memberi gambaran kepada generasi mendatang ini untuk tentang perjalanan bangsa sehingga lebih efektif membangun persatuan nasional. Nah, selanjutnya, apa itu negara pasca konflik? Dari tadi kita membahas negara pasca konflik. Apa itu negara pasca konflik? Negara pasca konflik adalah negara yang baru saja mengalami konflik besar seperti perang saudara, pergantian rezim, atau kolonialisme, dan sedang dalam proses membangun kembali stabilitas sosial serta identitas nasionalnya. Dan apa itu historiografi? Historiografi adalah metode, perspektif, dan pendekatan yang digunakan untuk menulis serta menafsirkan sejarah. Dan apa itu historiografi top down? Historiografi top down itu berfokus pada peran pemimpin, peran pemerintah, dan institusi besar dalam membentuk sejarah. Dan apa itu historiografi bottom up? Historiografi bottom up itu berfokus pada peran masyarakat biasa, kelompok sosial, dan gerakan akar rumput dalam membentuk sejarah. Selanjutnya kita masuk ke dalam argumen saya. Argumen saya yang pertama, historiografi bottom up itu lebih beresiko memperbesar perpecahan sosial. Negara pasca konflik adalah negara yang masyarakatnya itu masih penuh trauma dan rasa curiga. Nah, banyak kelompok ini masih merasa menjadi korban, banyak juga yang masih menyimpan dendam terhadap kelompok lain. Dan masalahnya historiografi bottom up ini terlalu fokus pada pengalaman masing-masing individu dan masing-masing kelompok. Nah, akibatnya apa? Akibatnya setiap kelompok itu bisa merasa bahwa yang pertama, penderitaannya itu yang paling besar, dan dia merasa bahwa dirinya itu yang paling benar dan kelompok lain adalah pihak yang salah. Nah, ini akan sangat berbahaya di Dewan Juri yang terhormat. Ini akan sangat berbahaya karena ketika semua kelompok itu terus membawa luka dan dari versinya masing-masing. Nah, ini akan membuat masyarakat ini akan semakin sulit bersatu. Nah, jadi menurut kami Dewan Juri, negara pasca konflik ini tidak membutuhkan narasi bersama agar masyarakat itu bisa move on dan membangun masa depan bersama-sama. Lalu argumen saya yang kedua, historiografi top down itu lebih efektif membangun stabilitas negara dalam kondisi pasca konflik. Nah, negara membutuhkan arah
arah yang historiografi top down ini membantu masyarakat itu melihat sejarah sebagai perjalanan bangsa. Secara keseluruhan hal ini bukan hanya tentang kumpulan rasa sakit dari masing-masing kelompok saja, akan tetapi dalam konteks ini, dalam pendekatan ini, negara ini bisa membangun, yang pertama, membangun identitas nasional, membangun dan menanamkan rasa persatuan, dan juga mengurangi konflik dalam setiap kelompok juga masing-masing individu. Nah, selain itu, bottom up ini juga tidak selalu efektif, tidak selalu objektif, karena cerita individu ini sangat dipengaruhi oleh emosi dan pengalaman pribadi masing-masing. Nah, akibatnya apa? Akibatnya sejarah bisa berubah menjadi saling menyalahkan antar kelompok satu sama lain. Dan maka dari itu, negara pasca konflik ini adalah lebih membutuhkan stabilitas daripada terlalu banyak membuka luka lama. Dan dengan menjadikan mosi ini, historiografi bottom up sebagai fokus utama, itu justru akan sangat berisiko, Dewan Juri yang terhormat. Karena apa? Karena akan memperpanjang konflik, akan memperbesar perbedaan, dan akan menghambat persatuan nasional. Nah, dengan ini pada akhirnya kami bangga menjadi tim oposisi yang lebih memilih dalam negara pasca konflik itu buku teks sejarah seharusnya lebih berfokus pada pengalaman historiografi top down dibandingkan historiografi bottom up yang memiliki banyak sekali kelemahan. Nah, historiografi bottom up yang memiliki banyak kelemahan. Dengan ini kami tidak menyetujui mosi kita pada hari ini, dan kami lebih memilih menggunakan historiografi top down dibandingkan historiografi bottom up yang memiliki banyak sekali kelemahan. Terima kasih.